Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang kebenaran dengan judul Surga yang Hilang. Jalan mengenal Allah, awaludin ma'rifatullah. Allah lebih dekat daripada murad leher. Jalan mengenal Allah, pertama ma'rifatullah, dua hakikatullah, tiga tarekatullah, empat syariatullah. Tapi keempat jalan tersebut di atas tidak terpakai. Karena tidak terpakai, jadinya semua umat Islam jauh dari Allah, bahkan tidak mengenal Allah. Bagaimana berbuat ibadah kalau kita tidak mengenal Allah? Kalau begini berarti betul-betul tidak mengenal Allah. Tidak mengenal yang disembah dan tidak mengenal yang menyembah. Kalau begini sampai seterusnya, semua ibadah kita tidak sah jadinya. Padahal keempat tersebut di atas, jalan tersebut di atas, itulah jalan yang benar. Sudah? Lanjut. Sekarang apa yang dipakai oleh syariat Islam? Sudah timbul gejolak peperangan pada masa perang Badar, perang Khandaq, pada saat Nabi Muhammad mendakwahkan agama Islam, mengajak semua untuk bertauhid kepada Allah, mengajak untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal semua umat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada rahmatan lil alamin. Karena keempat tersebut di atas tidak terpakai, sulit untuk menemukan Allah, untuk mengenal Allah, hanya mengenal namanya saja, tidak mengenal yang sebenar-benarnya Allah. Sekarang yang dipakai akibat gejolak semakin sulit untuk dekat kepada Allah, semakin sulit untuk mengenal siapa Allah itu. Anak kecil pun sudah tahu nama Allah, tetapi kebenarannya Allah itu, mana sebenar-benarnya Allah? Semakin tertutup untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal alam akhirat. Karena yang dipakai oleh syariat Islam sebagai jalan mengenal Allah semakin tertutup. Jalan mengenal Allah mulai dari satu syariatullah, dua tarekatullah, tiga hakikatullah, empat ma'rifatullah. Kalau ini dipakai, semakin jauh pengenalan Allah, semakin jauh pengenalan kepada Nabi, Rasul, dunia akhir zaman. Semakin gelap umat
semakin gelap ilmu, iman, dan amal, disebabkan oleh ketidakmengenalan Allah, ketidakmengenalan Rasulnya Allah, bahkan ketidakmengenal diri dan ketidakmengenal Allah. Inilah perlu dicamkan baik-baik bagi semua umat yang beriman kepada Allah. Inilah sebabnya surga yang hilang akan muncul kembali. Karena syariat Islam tidak mau mengenal Allah sebagai syariat awam, jadinya selama hidup di dunia tidak bisa mengenal Allah. Seharusnya mengenal Allah. Kalau mengenal Allah, semua ibadah kita menjadi sah, karena sudah tahu yang disembah dan sudah tahu yang menyembah. Karena jalan mengenal Allah tidak terpakai oleh syariat Islam, karena timbulnya gejolak akibat peperangan Rasulullah SAW waktu perang Badar, perang Handaq, pada saat penyebaran agama Islam sampai tembus 2 kalimat syahadat atau syahadat tauhid atau syahadat Rasul dalam penyebaran agama Islam, dalam dakwah Rasulullah SAW. Karena timbulnya gejolak yang sangat menyesatkan umat dunia akhir zaman, sesuai dengan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk memberi petunjuk. Karena 4 jalan sudah tidak terpakai lagi seperti tersebut di atas pada lembar pertama. Berarti surga telah hilang, belum diketahui, belum diketemukan lagi, semakin jauh dari Allah, dan semakin kita tidak mengenal Allah karena tidak menancapkan ketauhidan pada Allah, tidak menancapkan kemakrifatan pada Allah. Sekarang syariat Islam seolah-olah kehilangan surga, bahkan jalan menuju surga telah hilang juga. Seperti keempat jalan ini: 1. Ma'rifatullah, 2. Hakikatullah, 3. Syariatullah, 4. Syariatullah. Sehingga surga menjadi hilang, bahkan jalan menuju surga telah hilang juga akibat gejolak perang Badar dan perang Handaq dan perang lainnya, seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Allah. Saya beri judul Surga yang Hilang karena mengingat Laut Atlantis yang hilang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kok bisa diketemukan lagi. Bahkan saya punya bukunya. Kalau kita baca betul-betul, akan menggugah hati nurani manusia yang hidup di alam nyata, yang hidup di alam dunia nyata, dan menggugah hati nurani manusia yang hidup di alam dunia gaib. Karena munculnya mercusuar dunia akhir zaman melalui kemunculan 1. I.R. Soekarno kembali, 2. Raja Adil kembali, 3. Ratu Adil kembali, Satria Peninggit kembali, Al-Mahdi, Imam Mahdi, dan pemuda yang gagah perkasa. Kesemuanya ini
diapit oleh 2 orang wali, kedatangannya dengan tujuan supaya betul-betul menjadi mercusuar Pulau Lombok ini oleh kesemua tersebut di atas. Siapa yang mendampingi ke-6 tersebut di atas, yaitu Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid Pantor dan Tuan Guru Haji Ahmad Retetet Kelayu, sama-sama dari Lombok Timur. Walaupun sudah tidak ada kedua wali tersebut, wajib kita taati. Apa nasihatnya yang saya pegang, itulah yang menjadi mercusuar kebenaran dalam pengenalan Allah dan Rasulullah. Sekarang surga yang telah hilang dapat diketemukan lagi. Al-Mahdi, Imam Mahdi akan melanjutkan perjuangan Rasulullah lewat pengenalan Allah. Awaluddin ma'rifatullah, Allah lebih dekat daripada urat leher. Jadi jalan mengenal Allah, ma'rifatullah, hakikatullah, tarekatullah, syariatullah. Tidak ada jalan lain kecuali 4 ini. Kalau tidak menjalankan keempat ini, kalau tidak mau jalan keempat ini, saya berikan 1 jalan. Jalan baiat umat dunia akhir zaman. Melalui baiat ini, rahmatan lil alamin, tembus pengenalan Allah yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahdi, Imam Mahdi mengajak semua umat Nabi Rasul yang rahmatan lil alamin untuk mentaati dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Tunduk kepada Al-Mahdi dan Imam Mahdi, perintah Al-Mahdi, Imam Mahdi, dan semua larangan ketiga tersebut di atas agar dijauhi. Al-Mahdi, Imam Mahdi berlanjut perjuangan Rasulullah SAW. "16 jalan menuju kebaikan dunia dan akhirat." Al-Mahdi, Imam Mahdi. Al-Mahdi, Imam Mahdi melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW untuk membangun umat yang rahmatan lil alamin. Lewat tersebut di bawah ini antara lain seperti 1. Akhlak yang baik lagi mulia. 2. Budi pekerti yang luhur. 3. Sopan santun yang baik. 4. Tutur kata yang baik. 5. Tata krama yang baik. 6. Tingkah laku yang baik atau perilaku yang baik. 7. Hukum Allah, hukum alam. 8. Adat istiadat. 9. Sosial budaya. 10. Akhlak yang mulia. 11. Akidah umat. 12. Tauhid umat. 13. Keilmuan. 14. Keimanan. 15. Sendi-sendi kehidupan dunia dan akhirat. Ke-15 tersebut di atas perlu ditambah supaya menjadi 16. Al-Mahdi, Imam Mahdi
siap sedia untuk membaiat semua umat dunia akhir zaman. Sebelum naik derajat, penyusun penulis Sultan Alam Akbar setelah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi Sahin. Lanjut, Al-Mahdi Imam Mahdi, bagaimana nasib syariat Islam yang tidak berani terjun, berenang, dan menyelam ke dalam 3 lautan yang sangat dalam. Terjun ke lautan makrifat, berenang ke lautan hakikat, menyelam ke lautan tarekat. Apakah tetap tinggal di syariat Islam saja? Apakah tetap tinggal di syariat Islam saja? Tidak berani menuju 3? Kalau begitu sampai seterusnya, mana bisa kita mengenal diri, apalagi mengenal Allah? Hanya mengenal namanya saja, tidak mengenal yang sebenar-benarnya Allah. Berat tugasnya nyati ini untuk menjadi manusia berguna. Terjun ke lautan makrifat dengan cepat dan segera. Nah, ini cepat dan segera, ini kan. Jalan mengenal Allah bagi semua syariat Islam, agar semua ibadah yang kita kerjakan bersama menjadi sah, tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan seperti apa yang tercantum di dalam rukun Islam yang ke-5 dan apa yang tercantum pada rukun iman yang ke-6. Kesemuanya rukun Islam ke-5 ini dan kesemuanya rukun iman yang ke-6 ini, agar semua syariat Islam agar mengenal dan mengerti serta paham maksud dan tujuannya, agar mengenal diri dan mengenal Allah. Apabila sudah mengenal tersebut di atas, berarti tahu yang disembah dan tahu yang menyembah. Baru tidak sia-sia apa yang kita kerjakan, karena sudah mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, tidak mengenal namanya saja, yang dikenal yang sebenar-benarnya Allah. Kalau sudah mengenal semuanya, berarti masih ada jalan untuk mendapatkan keredaan Allah dunia dan akhirat. Hai syariat Islam, kita ini semua iman kita masih dalam keadaan telanjang. Dapat diibaratkan sebagai bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir membutuhkan pakaian, perhiasan. Begitu juga iman kita ini yang telanjang ini mau membutuhkan pakaian dan perhiasan. Penyusun penulis sudah dinaikkan pangkat oleh Allah. Penyusun penulis Sultan Paku Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi Sahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlanjut perjuangan Rasulullah SAW Al-Mahdi Imam Mahdi. Di rumah mercusuar dunia akhir zaman, ada pembaiatan umat dunia akhir zaman. Pembaiatan umat dunia akhir zaman dilakukan oleh Al-Mahdi Imam Mahdi. Sudah? Supaya menjadi isi masyarakat yang sehubungan dengan surga, yang sehubungan dengan dunia, supaya menjadi isi masyarakat yang sah. 1. Memiliki kartu penduduk yang sah. 2. Memiliki tiket
apabila bepergian jauh memakai pesawat melalui tiket yang sah. 3. Memiliki paspor supaya kita bisa tinggal lama di tempat yang dituju di dalam negeri atau di luar negeri dengan paspor yang sah. Sudah? Penyusun penulis Sultan Paku Alam Akbar Sirullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi Sahih. Supaya menjadi isi surga yang sah. 1. Memiliki kartu penduduk akhirat yang sah. 2. Memiliki tiket akhirat yang sah apabila sudah masuk pesawat sebatang kara. 3. Memiliki paspor akhirat yang sah agar bisa tinggal lama di dalam surga bersama malaikat Ridwan dan bidadari surga. Penyusun penulis Sultan Alam Akbar, Sultan Paku Alam Akbar Sirullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi Sahih. Jangan lupa subscribe ya. Semoga Allah tambah rezekinya ya, amin. Makna yang terkandung di dalam KTP, tiket, paspor, baik dunia maupun akhirat. Menjadi isi masyarakat yang sah. 1. Kartu penduduk yang dimaksud identitas diri memang nyata berupa benda atau berupa surat. 2. Tiket maksudnya supaya bisa naik pesawat terbang apabila kita ke dalam negeri atau ke luar negeri memang nyata berupa benda atau surat keterangan. Itu tiket. 3. Paspor termasuk surat keterangan juga agar bisa lama di dalam negeri dan di luar negeri memang nyata berupa benda betul sangat diperlukan. Betul-betul sangat diperlukan ketiga tersebut di atas. Bukan rahasia gaib. Ketiga, kartu penduduk, tiket, paspor itu nyata benar dan nampak. Itu berupa surat-surat itu. Kartu penduduk dunia, tiket naik pesawat untuk dunia, dan paspor untuk tinggal di dunia, di luar negeri, dalam negeri, itu berupa surat, berupa benda. Penyusun penulis Sultan Alam Akbar Sirullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Sahih. Menjadi isi surga yang sah. 1. Kartu penduduk akhirat mengenal. Kartu penduduk akhirat itu istilahnya mengenal. 1. Mengenal Allah. 2. Mengenal diri. 3. Mengenal ilmu sejati lewat pembaiatan. Sekarang tiket akhirat. Tiket akhirat itu iman. 1. Mengenal iman. 2. Mengenal pakaian iman. 3. Mengenal perhiasan iman. 4. Mengenal buahnya iman. 5. Mengenal kedudukan iman. Paspor akhirat redanya Allah. Alhamdulillah, inilah petunjuk yang datang pada hari ini. Redanya Allah, paspor akhirat. Paspor akhirat, redanya Allah. 1. Allah reda kepada hambanya yang sudah mengenal Allah dan mengenal diri. 2. Allah reda kepada hambanya yang ikhlas mengerjakan ibadah sesuai dengan perintahnya
seperti apa yang tercantum di dalam rukun Islam dan rukun iman. Di sana semua perintah Allah sudah ada. 3. Allah reda kepada hambanya yang beramal saleh, bukan beramal salah. Dan reda Allah dengan ilmu batin lewat baiat untuk mengenal akar ilmu yang mendalam. Penyusun penulis Sultan Taqwa Alam Akbar Sirullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi Sahih. Wahai umat manusia, bukalah diri, jangan terlena. Kenal diri, kenal Allah, agar Allah membimbingmu selalu dalam kehidupan ini. Mana benar, mana salah, mana hak dan batil, Allah kan tunjukkan dengan cara yang dikehendakinya. Bila kau tidak membuka diri untuk kenal jati diri, kenal Allah hakiki, merugilah hidupmu selamanya.